Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama Samsuddin, NPM 099580421089. Kelas D semester 6 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang. Ya, baik. Langsung saja saya akan membahas materi terkait dengan perbandingan administrasi negara, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Mulyani S, SIP, MSc. Langsung saja pada pembahasan kita yang pertama, yaitu bentuk negara. Nah, negara kesatuan. Negara kesatuan ini kekuasaan tertinggi terpusat di pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah mungkin diberikan wewenang hanya terbatas. Kemudian yang kedua yaitu negara serikat. Nah, negara serikat ini terdiri dari beberapa entitas atau negara bagian atau provinsi dengan otonomi dalam urusan internal, tetapi memiliki pemerintahan pusat yang kuat untuk urusan nasional. Kemudian bentuk negara yang ketiga yaitu perserikatan negara. Kerjasama antara negara-negara yang berdaulat penuh tetapi tetap bersatu untuk urusan tertentu seperti pemerintahan atau kebijakan luar negeri. Kemudian bentuk negara yang keempat yaitu negara dominion. Nah, negara dominion ini adalah negara dengan otonomi internal tetapi tetap berada di bawah kekuasaan negara lain untuk urusan luar negeri. Kemudian bahasan kita yang kedua yaitu bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan yang pertama yaitu bentuk pemerintahan monarki. Bentuk pemerintahan monarki ini kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja atau ratu, biasanya diperoleh melalui warisan. Bentuk pemerintahan ini dapat bersifat absolut dengan kekuasaan penuh atau konstitusional. Kemudian bentuk pemerintahan yang kedua yaitu oligarki. Nah, bentuk pemerintahan yang oligarki tentu kekuasaan terpusat pada kekuasaan segelintir orang atau elit tertentu yang mengendalikan kebijakan dan sumber daya negara. Kemudian bentuk negara yang kedua yaitu negara demokrasi. Nah, bentuk negara demokrasi ini kekuasaan berada di tangan rakyat yang memilih perwakilan melalui pemilihan umum. Perwakilan membuat kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat itu sendiri. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kemudian yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlemen. Nah, sistem pemerintahan parlemen ini kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dipilih oleh parlemen kepala negara. Biasanya seremonial pemerintahan bergantung pada dukungan parlemen. Kemudian bahasan kita yang keempat yaitu sistem politik. Sistem politik suprastruktur. Nah, politik suprastruktur ini merujuk pada lembaga-lembaga formal dalam sistem politik yang memiliki kekuasaan dan peran utama dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian sistem politik yang kedua yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik ini mencakup organisasi dan lembaga informal dan sistem politik yang berperan dalam mendukung dan mempengaruhi proses politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, media, dan organisasi rakyat sipil. Infrastruktur politik membantu menghubungkan masyarakat dengan suprastruktur politik. Ya, baik, itulah tadi materi singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.